Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Teruntuk dosen pembimbing, Ibu Wida Kuswida Bakti, SKPMkes, dan juga untuk dosen penguji, Ibu Anissa Rahmawati, MKAP. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Fayati. Saya mahasiswa STIK Muhammadiyah Pontianak, kelas B, reguler A, yang saat ini sedang menempuh tahap profesi atau tahap nurse. Dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari karya ilmiah akhir yang telah saya buat berdasarkan asuhan keperawatan yang diambil dari praktik klinik lapangan sebelumnya pada stase ilmu keperawatan jiwa. Namun karena adanya pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut, jadi kasus yang diambil adalah kasus yang dilakukan di masyarakat, tidak dilakukan pada rumah sakit atau tidak diambil pada kasus yang ada di rumah sakit. Baiklah, pendahuluan. Latar belakang. Di sini menjelaskan tentang bagaimana kejadian dan keadaan dari ansietas yang ada baik secara global maupun yang ada di Indonesia. Dalam World Health Organization atau WHO tahun 2018 memperkirakan 450 juta orang seluruh dunia mengalami gangguan mental atau psikososial, sekitar 10% orang dewasa dan 25% pada usia tertentu. Sedangkan menurut National Institute of Mental tahun 2019, penduduk Amerika tahun 2014 memperkirakan 26,2% yang berusia remaja mengalami masalah psikologis dan juga gangguan jiwa. Data Riskesda atau data riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ada di Indonesia seperti ansietas dan depresi itu sebesar 6% dari populasi umum. Namun pada tahun 2018 didapatkan dengan angka 8,7%. Berarti adanya peningkatan angka kejadian dari gangguan mental emosional seperti dari ansietas dan depresi itu sendiri di tahun 2018. Kemudian di Kalimantan Barat prevalensinya mencapai 2,5% pada data Riskesdas tahun 2013. Pada data lainnya juga menunjukkan adanya prevalensi gangguan mental emosional pada remaja yang berumur lebih dari atau sama dengan 15 tahun sebesar 6%. Namun, angka ini meningkat lagi pada tahun 2018, yaitu sebesar 9,8%. Artinya, dari perkembangan dari tahun 2013 sampai 2018, terjadinya peningkatan angka kejadian dari ansietas itu sendiri. Dan ini berisiko sekali, artinya di tahun selanjutnya juga akan berisiko terjadinya peningkatan dari kejadian ansietas itu sendiri. Kemudian, secara umum, ansietas adalah perasaan tidak tenang yang samar-samar karena ketidaknyamanan atau ketakutan yang disertai dengan ketidakpastian, ketidakberdayaan, isolasi, dan ketidaknyamanan. Menurut Stuart, tahun 2012, dan di pengertian atau definisi lainnya juga mengatakan bahwa ansietas sebagai tambahan adalah rasa di mana ketika seseorang atau individu merasa dirinya sedang berada di situasi yang mengancam. Nah, kemudian remaja awal merupakan masa yang beresiko mengalami depresi, tetapi pada masa ini juga memiliki pengalaman ansietas yang rendah juga. Berbeda dengan remaja awal, remaja akhir yang merupakan masa persiapan menuju dewasa, terjadi peningkatan kemampuan berpikir. Pada masa ini juga risiko terjadi peningkatan ansietas seiring dengan meningkatnya tuntutan sebagai remaja akhir. Ansietas sebagai pelajar atau ansietas remaja yang terjadi pada kalangan pelajar dalam menghadapi ujian salah satunya merupakan masalah umum yang terjadi di setiap negara dan setiap jenjang pendidikan. Selain itu, sebagai remaja akhir dengan keinginan melanjutkan studi atau pendidikan dari jenjang SMA ke jenjang selanjutnya sering mengalami sedikit kendala dalam memilih jurusan kuliah. Selanjutnya, tujuan penulisan yaitu terbagi menjadi dua, tujuan umum dan juga tujuan khusus.
Tujuan umum agar mampu mengetahui dan memberikan asuhan keperawatan jiwa pada Nona A dengan masalah psikososial ansietas di Putus Ibau, Kapuas Hulu. Sedangkan tujuan khususnya, yang pertama adalah mengetahui konsep teori ansietas dan penanganannya. Yang kedua, mengetahui gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan masalah psikososial yang diberikan pada Nona A dengan ansietas. Yang ketiga, menganalisis kesenjangan antara teori dan kasus pada Nona A dengan ansietas. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pada implementasi asuhan keperawatan pada Nona A dengan ansietas. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Ansietas. Ansietas merupakan perasaan tidak tenang yang samar-samar karena ketidaknyamanan atau ketakutan yang disertai dengan ketidakpastian, ketidakberdayaan, isolasi, dan ketidaknyamanan. Perasaan takut dan tidak menentu dapat mendatangkan sinyal peringatan tentang bahaya yang akan datang dan membuat individu untuk siap mengambil tindakan menghadapi ancaman. Menurut Stuart tahun 2012. Baiklah, etiologi ansietas di mana dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Penyebab ansietas untuk faktor predisposisi adalah faktor yang di mana sebagai pencetus pertama kalinya terjadinya ansietas, yaitu ada faktor biologis, psikologis, dan juga faktor sosial budaya. Untuk faktor biologis, ini berhubungan dengan keadaan yang ada di bagian otak pada manusia, di mana ada salah satu reseptor yang bertugas mengatur stres. Apabila mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi terjadinya ansietas. Kemudian untuk faktor psikologis ini berhubungan dengan keadaan dalam diri seseorang yang berhubungan dengan psikologisnya, entah itu dalam mengambil keputusan, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Ataupun adanya konflik batin atau konflik antar diri. Kemudian faktor sosial budaya ini berhubungan dengan yang ada di lingkungan keluarga individu atau seseorang. Misalnya tidak adanya support sistem yang baik atau tidak saling support satu sama lain di dalam anggota keluarga, sehingga ketika salah satu keluarga memiliki masalah atau kecemasan, maka kemungkinan jika tidak bisa mendapat support sistem yang baik, maka bisa saja kecemasan tersebut berlanjut-lanjut atau berlarut-larut menjadi kecemasan yang memiliki rentang respon yang lebih jauh lagi atau sampai ke berat. Kemudian untuk manifestasi ansietas atau tanda dan gejala ansietas menurut Sutejo tahun 2017, yaitu pertama, merasa cemas atau khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri serta mudah tersinggung. Pasien merasa tegang, tidak tenang, gelisah, dan mudah terkejut. Kemudian pasien mengatakan takut bila sendiri atau pada keramaian dan banyak orang. Kemudian mengalami gangguan pola tidur serta mimpi yang menegangkan, serta gangguan konsentrasi dan daya ingat. Kemudian untuk rentang respon ansietas. Rentang respon ansietas ini berhubungan dengan rentang respon yang dari adaptif menuju ke amal adaptif. Untuk adaptif artinya seseorang masih memiliki coping individu yang efektif atau dalam menyelesaikan masalah masih dapat dilakukan, masih dapat menemukan atau berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya, di mana rentang tersebut masih pada antisipasi, kemudian ansietas ringan atau ansietas sedang. Sedangkan pada tahap yang maladaptif, biasanya dia sudah masuk ke rentang respon ansietas yang panik dan berat. Kemudian pohon masalah ansietas. Ansietas cenderung disebabkan oleh coping individu yang tidak efektif atau seseorang dalam menghadapi masalah tidak memiliki coping individu yang efektif. Kemudian harga dirinya rendah. Dan ini berisiko untuk terjadinya ansietas. Nah, seseorang yang mengalami ansietas sangat berisiko sekali untuk mengalami beberapa masalah di dalam ilmu kejiwaan, yaitu yang pertama adalah gangguan sensori persepsi, halusinasi atau isolasi, kemudian isolasi sosial, dan juga gangguan proses pikir waham.
Dan ini terjadi apabila ansietas itu berlarut-larut dan tidak segera tertangani baik dari diri sendiri maupun dengan bantuan dari luar. Kemudian penata laksanaan ansietas dibagi menjadi dua, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Untuk farmakologis, pertama adalah pengobatan untuk anti kecemasan, terutama benzodiazepin, dan ini merupakan terapi untuk jangka pendek. Mengapa tidak boleh untuk jangka panjang? Karena benzodiazepin ini bisa menyebabkan kecanduan atau ketergantungan pada diri seseorang yang mengkonsumsi terapi tersebut. Kemudian yang non-benzodiazepin juga bisa diberikan, contohnya seperti buspirone atau buspar dan lain sebagainya. Dan ini biasanya disesuaikan dengan resep dokter. Selanjutnya untuk non-farmakologis, ada beberapa pilihan yang dapat kita lakukan, yaitu terapi yang bisa dilakukan tanpa obat, bukan tanpa obat, tapi selain dari terapi medikasi atau obat-obatan, seperti teknik distraksi, kemudian ada relaksasi, kemudian teknik 5 jari, dan juga spiritual serta penguatan self-efficacy. Baiklah, selanjutnya asuhan keperawatan pada nona. Gambaran lokasi asuhan keperawatan dilakukan di kediaman klien di Putu Sibau Selatan, Kapuas Hulu tahun 2021, dilakukan selama 3 hari dari mulai tanggal 22 untuk pengkajian, kemudian dilanjutkan di tanggal 25 sampai 26 Januari 2021. Pelaksanaan asuhan keperawatan, identitas klien bernama Nona A, inisialnya, untuk nama aslinya itu Astuti, kemudian umurnya 17 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Melayu, status belum menikah, pendidikan SMA atau masih pelajar, dan beralamat di Kecamatan Putu Sibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Dilakukan pengkajian awal pada tanggal 22 Januari 2021. Untuk riwayat terdahulu klien, di mana untuk riwayat prenatal, riwayat persalinan, riwayat postnatal, alergi, hingga penyakit dan pengobatan yang pernah diterima, tidak ditemukan masalah kesehatan di sana atau masalah. Kemudian untuk kegiatan kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari, untuk gizi, kemudian berat badan dan tinggi badan, makan dan minum, tidur, tidak mengalami masalah. Kemudian untuk kecacatan dan keterbatasan, kalian tidak mengalaminya. Kemudian pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan fisik head to toe dan tidak ditemukan masalah kesehatan. Kemudian untuk tanda-tanda vital, dilakukan pengukuran tekanan darah dan didapatkan hasilnya 110/78 mmHg, kemudian nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, kemudian respirasi rate atau RR itu 22 kali per menit. Kemudian untuk status mental, emosi klien, di mana klien mengatakan sudah bisa mengontrol emosinya. Keluhan dalam keluarga, klien mengatakan berminat di jurusan akuntansi dan juga sastra Inggris untuk jurusan kuliah nanti sesuai keinginannya. Namun mengingat sang ayah juga memberi saran untuk mengambil jurusan di tenaga pendidik atau keguruan. Meskipun begitu, beliau hanya memberikan saran dan tidak memaksa atau mengharuskan Nona A mengikuti saran dari beliau, tetapi hal itu membuat klien merasa harus memikirkannya juga. Hal itu menjadi kebimbangan atau munculnya rasa cemas klien. Dua hal yang sama begitu penting bagi klien, yaitu keinginan dirinya sendiri atau juga saran dari orang tuanya atau ayah. Apalagi nanti klien akan tinggal jauh jika sudah berkuliah dan membuatnya sedikit cemas meninggalkan ayahnya di rumah sendiri. Untuk pencapaian tugas perkembangan sesuai dengan usia, di sini klien berusia 17 tahun dan rentang remaja di usia 12 sampai 18 tahun. Untuk pencapaian tugas perkembangan, di sini tidak ditemukan masalah, di mana didapatkan diagnosa keperawatan sesuai dengan tugas perkembangan yaitu normal, kesiapan peningkatan perkembangan pembentukan identitas diri.
Baiklah, kemudian untuk analisa data, yaitu ada data subjektif dan data objektif. Untuk data subjektif, klien mengatakan bahwa dirinya merasa cemas dan khawatir mengenai pemilihan jurusan untuk pendidikan lanjut nanti, serta mempersiapkan untuk ujian nasional dalam waktu dekat yang akan dihadapi. Klien juga mengatakan dirinya bimbang pada keinginannya sendiri dan juga saran dari orang tua atau ayahnya yang menyarankannya masuk di jurusan tenaga pendidik. Meski beliau tidak memaksakan, klien terkadang juga bimbang memikirkan ayahnya yang akan ia tinggalkan nanti jika ia sudah melanjutkan pendidikannya. Dan akhir-akhir ini klien juga mengatakan konsentrasinya mudah buyar dan susah untuk tidur atau sulit tidur. Klien mengatakan bahwa ia juga merasa bingung dalam mengambil suatu keputusan karena takut salah mengambil keputusan. Data objektif didapatkan wajah klien tidak terlalu bersemangat dan tampak banyak pikiran dengan raut sedikit cemas. Tanda-tanda vital: tekanan darah 110/78 mmHg, nadinya 78 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, dan RR-nya 22 kali per menit. Untuk problem, masalahnya ditemukan yaitu ansietas dengan penyebabnya adalah krisis situasional atau keadaan atau situasi yang sedang dihadapi oleh klien saat ini yang mencetuskan terjadinya ansietas itu sendiri. Diagnosa keperawatan yaitu tadi ansietas berhubungan dengan krisis situasional, di mana sudah didapatkan data subjektif dan juga data objektifnya, dan dibuatlah perencanaan dengan tujuan diharapkan setelah diberi tindakan keperawatan, kondisi klien membaik dengan kriteria hasil verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, kemudian konsentrasinya membaik, pola tidur membaik, dan perasaan keberdayaan membaik. Intervensi keperawatan yaitu reduksi ansietas. Untuk implementasi dilakukan di hari pertama dan hari kedua. Jadi ada 2 hari dilakukan implementasi kepada klien, yaitu di tanggal 25 Januari dan 26. Untuk implementasi hari pertama itu tanggal 25 Januari 2021, tindakan yang diberikan kepada Nona A pada pukul 4 sore atau 16 waktu Indonesia Barat. Yang pertama adalah mengidentifikasi kemampuan mengambil keputusan. B. Memonitor tanda-tanda ansietas verbal dan juga nonverbal. C. Menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan antara penulis dan juga klien. Kemudian memahami situasi yang membuat ansietas dan pemberian edukasi pendidikan kesehatan tentang ansietas yang dialami. Kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian, menggunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, memotivasi dan mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan, menggunakan video edukasi, minat bakat, dan pemilihan jurusan, dan mendiskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang. Klien mengatakan bahwa dirinya sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam menangani masalah yang sedang dihadapinya dan sedang memikirkan keputusan yang akan diambilnya, namun masih belum tahu cara yang dapat dilakukan jika cemas akibat stresor lainnya muncul. Data objektif, klien tampak mengerti dengan penjelasan diberikan dan cemas klien tampak berkurang. Untuk implementasi hari kedua itu di tanggal 26 Januari 2021. Tindakan yang diberikan kepada Nona A pada pukul 1 siang atau 13.00 waktu Indonesia Barat adalah: A. Melatih menggunakan mekanisme pertahanan diri yang tepat, misal dengan menghadapi masalah dengan penguatan self-efficacy. B. Melatih teknik relaksasi otot progresif untuk mengurangi kecemasan. Klien dapat melakukan teknik relaksasi otot progresif dan penguatan self-efficacy, serta menjadi lebih tenang dan lega setelah melakukan kedua teknik tersebut. Data objektif, klien tampak lebih rileks setelah melakukan kedua terapi tersebut, dengan raut wajah klien tampak tampak lebih bersemangat dibanding hari sebelumnya. Pada pukul 1 siang lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, penulis memberi edukasi mekanisme pertahanan diri melalui penguatan self-efficacy pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Padat pukul 13 lewat 10 untuk
pukul 13.30-nya itu mengerjakan teknik relaksasi otot progresif dan melakukan bersama-sama dengan klien. Untuk evaluasi, di tanggal 25 Januari 2021, untuk data subjektif, klien mengatakan bahwa dirinya merasa cemas, khawatir mengenai pemilihan jurusan untuk pendidikan selanjutnya dan persiapan untuk ujian nasional dalam waktu dekat. Klien juga mengatakan bahwa ia khawatir dalam mengambil suatu keputusan karena takut salah mengambil keputusan. Data objektifnya, wajah klien tidak bersemangat dan tampak banyak pikiran dengan raut sedikit cemas. Analisanya masalah prestasi sebagian. Perencanaan lanjutkan intervensi. Untuk evaluasi tanggal 26 Januari 2021, data subjektif klien mengatakan tidak mengetahui cara menangani rasa cemas jika kembali muncul. Hal apa saja yang dapat dilakukan oleh klien. Kemudian data objektif tampak sedikit raut cemas di wajah klien. Analisa masih teratasi, perencanaan hentikan intervensi. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan proses keperawatan untuk pengkajian, pada saat dilakukan pengkajian pada Nona A, didapatkan klien dengan masalah keperawatan psikososial ansietas. Dan hal tersebut telah dipaparkan di bab sebelumnya untuk data subjektif dan objektifnya. Dan beberapa hal menjadi penyebab ansietas tersebut itu merupakan hal yang sering terjadi pada remaja atau pada masa remaja akhir, di mana masa tersebut merupakan masa transisi atau perpindahan remaja menuju dewasa awal dengan menentukan tujuan hidup selanjutnya dan berpengaruh kepada masa depan remaja itu sendiri. Kemudian selama masa perkembangan remaja juga akan melalui proses belajar di sekolah, termasuk evaluasi pembelajaran yaitu ujian biasanya yang ada di setiap kenaikan kelas, setiap semester, atau misalnya ujian akhir. Dan ansietas itu muncul pada siswa dalam menghadapi ujian dan merupakan masalah yang umum terjadi, baik di setiap negara maupun di setiap jenjang pendidikan. Namun, sebagai remaja akhir, dengan keinginan melanjutkan pendidikan dari SMA ke jenjang selanjutnya, itu juga sering dialami dan biasanya kebanyakan dari mereka mengalami sedikit kendala dalam memilih jurusan tersebut, jurusan di perguruan tinggi nanti. Diagnosa keperawatan. Untuk diagnosa yang ditemukan yaitu masalah keperawatan psikososial ansietas yang berhubungan dengan krisis situasional. Baiklah, untuk perencanaan keperawatan pada Nona A dengan masalah ansietas, di mana disesuaikan dengan tanda gejala yang didapat, dengan diagnosa yang sesuai, dan di sini untuk terapi, penulis menggunakan terapi relaksasi otot progresif yang dapat diterapkan pada klien neurosa dengan kecemasan atau ansietas, di mana sebelum terapi relaksasi otot progresif diberikan, terlebih dahulu dilakukan terapi relaksasi napas dalam sebagai terapi dasar, di mana terapi relaksasi napas dalam merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan. Perawat mengajarkan bagaimana cara melakukan relaksasi napas dalam terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan terapi relaksasi otot progresifnya. Kemudian latihan terapi ini dapat menurunkan konsumsi oksigen, frekuensi napas, frekuensi jantung, dan ketegangan otot yang dapat menghentikan ansietas atau menurunkan ansietas dan ketegangan otot. Latihan relaksasi otot progresif dapat menghentikan peningkatan saraf simpatis serta mempunyai efek sensasi menenangkan anggota tubuh ringan serta merasa kehangatan yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Serta kortisol diturunkan dan meningkatkan hormon endorfin yang diaktifkan oleh saraf parasimpatis serta neurotransmitter seperti DHEA atau dehidroepinandrosteron dan dopamin. Kemudian selain itu, penguatan self-efikasi atau efikasi diri dapat dilakukan untuk membantu remaja dalam menentukan jurusan sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Menurut Sophia 2014, self-efikasi adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu yang berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan dan memuaskan untuk mencapai hasil tertentu.
Jadi artinya self-efikasi sangat penting pada diri seseorang. Tidak mesti seseorang memiliki kecemasan atau ansietas. Namun self-efikasi ketika kita dihadapkan pada suatu tantangan dan sebagainya, hal ini juga menjadi salah satu kekuatan diri seseorang untuk terus bisa menghadapi berbagai hal yang ada di dalam hidupnya. Implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan dilakukan selama 2 hari di kediaman klien. Hari pertama dilakukannya tindakan keperawatan reduksi ansietas, di mana reduksi ansietas adalah meminimalkan kondisi individu dan pengalaman subjektif terhadap objek yang tidak jelas atau yang menjadi pemicu ansietas, serta spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan yang untuk menghadapi ancaman. Setelah itu dilanjutkan pada hari kedua dengan intervensi yang sama, yaitu reduksi ansietas, namun difokuskan pada pemberian terapi, yaitu terapi relaksasi otot progresif dan pemberian penguatan self-efikasi. Klien mengikuti terapi relaksasi otot progresif melalui video yang ditayangkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan bersama-sama dengan penulis. Sedangkan pemberian penguatan self-efikasi dilakukan melalui video edukasi yang dibuat oleh perusahaan startup pendidikan Indonesia. Kemudian pemberian tindakan atau prosedur dilakukan, itu didukung oleh penelitian Setioadi dan Kusharyadi tahun 2011 bahwa ada 15 macam gerakan relaksasi yang bisa dilakukan untuk menurunkan stres dan kecemasan. Gerakan itu bisa dilatih pada area tangan, bahu, wajah, punggung, dan kaki, atau juga dada. Gerakan relaksasi ini bisa dilakukan kapan saja, tanpa pembatasan waktu, dan akan memberikan efek rileks apabila dilakukan dengan benar. Dan itu merupakan penjelasan atau penjabaran dari terapi relaksasi atau progresif, atau gambaran dari bagaimana terapi tersebut dilakukan. Kemudian sedangkan pemberian video edukasi untuk penguatan self-efikasi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Octaviani dan Maria Julin Ramore tahun 2019 yang menyatakan bahwa media pendidikan atau edukasi dengan video lebih efektif dibanding dengan media lembar balik. Kemudian hasil evaluasi didapatkan bahwa si klien ini sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam menangani masalah yang sedang dihadapi, serta sedang memikirkan keputusan yang akan diambil. Namun, klien mengatakan dirinya masih belum tahu cara yang dapat dilakukan jika cemas akibat stresor lainnya muncul, serta cemas klien tampak berkurang. Nah, di hari pertama untuk pemberian intervensi atau dilakukannya implementasi pada klien, itu masih sekedar untuk reduksi ansietas secara terapeutik. Kita menggali perasaan klien, kemudian kita mencoba mengeksplorasi lebih tentang apa yang diinginkan oleh klien seperti itu. Dan untuk di hari kedua merupakan lanjutan intervensi dari hari pertama tadi, yaitu diberikan tindakan keperawatan reduksi ansietas 1x24 jam berupa terapi relaksasi otot progresif dan pemberian penguatan self-efikasi. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan atau implementasi, klien mengatakan telah mengetahui cara yang bisa digunakan dalam menghadapi jika suatu saat rasa cemas kembali datang, juga pada masalah apapun yang akan dihadapinya nanti. Klien juga merasa lebih tenang dan cemas berkurang setelah melakukan kedua teknik terapi yang dilakukan. Selain itu, klien tampak mampu mempraktikkan teknik relaksasi yang diberikan dan dilakukan bersama-sama, serta penguatan self-efikasi yang dianjurkan untuk mengurangi rasa cemas serta kekhawatiran diri klien.